Selamat datang di Optima Talks, obrolan optimal, aksi maksimal. Pada malam ini, pada episode kali ini, aku Widya sebagai podcaster kedatangan narasumber yang keren-keren loh teman-teman. Mau tahu gak sih narasumbernya siapa? Narasumbernya adalah Teh Ratu dan Kang Zulfan sebagai Ketua Legislatif dan Ketua Badan Eksekutif HMJTK Polban loh. Boleh dong buat Teh Ratu sama Kang Zulfan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, halo, halo. Selamat malam gitu ya. Gak apa-apa Kang Julpan dari saya dulu ini teh. Boleh, kali silahkan. Oke, izin perkenalan dulu ya. Saya Ratu Agnesina Permana. Di sini alhamdulillah diamanahi sebagai Ketua Legislatif FPM JTK Polban. Cukup. Halo Teh Ratu, selamat datang. Boleh sekarang Kang Zulfan buat perkenalan terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Zulfan, selaku Ketua Himpunan HMJTK Polban di periode kali ini. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kang Zulfan, karena udah perkenalan, sebelumnya aku mau tanya bagaimana kabar Akang sama Teteh dan lagi ada kesibukan apa nih akhir-akhir ini? Apa sibuk himpunan atau sibuk akademik atau ada sibuk lainnya? Oke, buat kabar, Alhamdulillah baik ya. Nggak ada masalah juga. Namun kalau dari kesibukan sendiri, saat ini sih karena kebetulan udah masuk ke periode KP ya, jadi memang waktu dari weekday itu kepake sama kerja praktik di lapangan. Tapi tetap aja ya teman-teman, meskipun disibukkan dengan urusan akademik itu, nggak menjadi alasan gitu untuk nggak aktif berorganisasi. Jadi memang meskipun posisinya jauh, ya tetap aja balik lagi ngurusin himpunan juga gitu. Seminimalnya ya kayak monitoring kondisi anak-anak di sana aja sih sebenarnya. Wah, boleh. Wah, boleh. Kalau Teh Ratu lagi sibuk apa dan gimana kabarnya kali ini? Oke, kalau dari saya pribadi kabarnya alhamdulillah baik-baik aja dan untuk kesibukannya tidak jauh berbeda dari Kang Julpan. Karena pada semester ini saya mengikuti magang mandiri, jadi ada sedikit, kesibukan di magang mandiri dan juga kemarin baru sempet, persiapan STP dan juga nantinya lagi menyiapkan untuk Pemira juga. Wah, kala si di kala libur ini kita harus tetap produktif ya, Kang Teteh. Terus pada episode kali ini itu kita bakal kupas tuntas soal kabinet ruang optimal yang menjadi wajah baru dari kepengurusan HMJTK tahun ini. Tapi sebelum kita ulik lebih jauh, aku pengen tahu dulu nih motivasi terbesar apa yang Akang Teteh punya sehingga bisa ada di posisi yang sangat keren ini gitu. Boleh dijawab dari Teh Ratu terlebih dahulu, baru ke Kang Zulfan. Oke, baik. Kalau ditanya tentang motivasi terbesar gitu ya, saya selalu memulai dengan satu kalimat, saya ingin hadir di ruang-ruang yang di dalamnya suara kecil tetap punya arti. Karena, saya percaya gitu, tugas kita di himpunan bukan sekedar, untuk mengurusi program, mencatat rapat, atau membuat laporan saja gitu. Tetapi tugas kita adalah mendengar, momen apa ya, menenun rasa dan menjaga agar setiap harapan tuh punya jalan untuk pulang. Dan motivasi terbesar saya lahir dari, percakapan-percakapan kecil, obrolan selepas kelas atau bisik-bisik di sudut ruangan dengan, diskusi dengan teman-teman yang kadang tak sempat diutarakan dengan lantang. Saya ingin, suara-suara itu tuh punya rumah gitu dan saya percaya, perubahan besar tak selalu lahir dari, pidato yang megah, tapi justru dari keberanian mendengar dengan hati.
Dan disitulah saya berdiri, disitulah saya meyakinkan bahwa kalau hari ini saya diberi mandat memegang peran ini, itu bukan berarti karena saya sempurna gitu, tapi karena saya mau belajar, mau disalahkan, mau dikritik, mau disanggah, dan mau bertumbuh bersama-sama. Dan kalau suatu hari langkah ini berakhir atau dimisioner gitu ya, biarlah orang-orang atau teman-teman saya tuh teringat kepada saya pernah ada di sini bukan untuk di depan kalian, tapi untuk di samping dan di belakang kalian. Segitu aja motivasi terbesar saya. Keren banget, Teh. Motivasi yang Teteh kasih ini tentunya bakal jadi motivasi yang bisa teman-teman contoh ya, bahwa Tera tuh udah sejauh ini di himpunan ini, udah sangat sangat berkontribusi buat himpunan. Boleh nih, aku pengen denger dari Kang Zulfan, motivasinya apa bisa sampai di posisi yang keren sekarang, kayak sekarang ini gitu. Oke, kalau dari motivasi sendiri sih tentu ada dua ya, karena memang motivasi dari internal diri saya sendiri dan juga dari eksternal gitu. Tapi memang kalau untuk motivasi terbesar saya sih justru dari eksternal gitu ya, karena memang berkat dari kepercayaan, berkat dari support teman-teman di himpunan, dari kakak tingkat dan lain-lain sebagainya, itu justru yang mendorong saya itu untuk terus bisa belajar dan memang untuk berani untuk memulai memimpin gitu. Karena sebetulnya kalau misalkan kita lihat gitu ya, kalau kilas balik dari background saya, justru, lebih seringnya tuh bergeraknya di belakang layar dan memang selama, bangku sekolah pun saya belum pernah gitu memimpin di skala yang sebesar himpunan ini gitu. Jadi memang, ini pun mungkin sedikit pesan juga ya buat teman-teman penonton Optima Talk sendiri, bahwa jika kita mempunyai teman ataupun bahkan kalian sendiri gitu yang memang diberikan kesempatan untuk memimpin, itu harus sangat di-support teman-teman, karena memang kebanyakan orang itu justru denial dengan kapasitas diri sendiri. Apalagi bagi orang-orang yang memang belum pernah sama sekali mempunyai background dalam hal memimpin gitu. Wah, keren banget, baik dari Akang sama Teteh yang sekarang udah ada di posisi ini, ternyata cerita di baliknya dan motivasinya tuh sangat kuat dan besar, makanya bisa sampai di posisi ini. Nah, seperti yang tadi udah dibilang, hari ini kita itu kan bakal bahas tentang kabinet baru ya, Kang, Ruang Optimal. Mungkin dari Kang Zulfan nih sebagai ketua himpunan, boleh dong Kang Zulfan ceritain ke kita semua gimana awal mula terbentuknya nama Ruang Optimal ini. Oke, kalau mungkin ini saya bahasnya per kata aja mungkin ya. Kalau dari kata ruang sendiri itu yang memang, menggambarkan sebuah lingkungan atau wadah untuk belajar, bereksperimen, dan juga mengoptimalkan potensi diri gitu. Dan kata ini muncul dari keresahan saya sendiri saat menjalankan roda organisasi, terkhususnya saat saya masih menjadi staf muda gitu. Itu banyak, teman-teman saya yang memang merasa takut salah ataupun takut mengambil keputusan, apalagi karena, dalam bergabung di organisasi ini itu menjadi pengalaman pertama mereka dalam memegang sebuah program kerja, yang justru, sikap dari mereka ini melenceng dari makna sebuah organisasi gitu. Jadi memang saya itu ingin menegaskan bahwa himpunan itu tempat ataupun ruang kalian untuk belajar. Jadi jangan pernah takut untuk mengambil keputusan, apalagi memimpin dalam himpunan ini, karena posisinya pun kita sama-sama belajar gitu. Dan kalau untuk kata optimal sendiri, kalau dari maknanya yang sesuai KBBI itu terbaik ya. Jadi memang kata ini saya ambil untuk menjadi acuan saya dan juga untuk menjadi semangat bagi para anggota saya ke depannya untuk bisa menciptakan himpunan yang mencapai keadaan optimal gitu. Kalau dari segi filosofinya, itu gimana ya, Kang? Apa yang tadi sudah mewakili filosofi? Iya, itu mungkin, awal mulanya atau filosofi terbentuknya kalimat ruang optimal ini sih. Ah, menarik banget, Kang. Jadi, Akang itu menaruh harapan bahwa kabinet
tahun ini tuh ruang optimal itu sebagai ruang belajar buat kita semua ya Kang tentunya. Nah kalau dari sisi legislatif sendiri nih Teh, aku juga sempat dengar kalau untuk MPH tuh punya nama katanya Dwi Rajhastia. Itu benar gak sih Teh? Oke, bener banget gitu ya. Buat nama Dwi Raja Hastia itu sebenarnya buat nama kami berdua, ketua legislatif dan wakil ketua legislatif. Nah, di mana ada arti tersendiri gitu ya. Dwi itu kan berarti dua, yang melambangkan keseimbangan, lalu sinergi dan sepasang tangan yang saling melengkapi. Sementara untuk Raja Hastia lahir dari kata Raja Hasta yang artinya tuh tangan penguasa dan tangan kepemimpinan. Dan di baliknya, kami berdua, saya bersama Sinbi Pasha, ingin MPH menjadi organisasi yang berdiri bukan hanya sebagai organisasi yang menekan tanda tangan di berkas, tapi sebagai sepasang tangan yang mampu merangkul dan menjaga. Lalu dengan tangan yang mendengar dan satu tangan yang menegakkan. Selain itu juga dengan satu tangan yang menerima, satu tangan yang mengawal. Dan harapan saya dengan nama ini tuh sederhana namun mendalam, yaitu semoga siapapun yang berdiri di balik nama kami, Dwi Raja Hastia, sadar bahwa memimpin bukan soal mengatur, tapi soal menggenggam kepercayaan dengan hati-hati. Dan supaya kedepannya tuh MPH tuh bukan hanya tampak megah di struktur, tapi benar-benar MPH tuh punya arti dan nama di hati para anggotanya. Seperti itu. Wah, keren banget. Berarti pemilihan nama kabinet dan pemilihan nama untuk Wakalik dan Kalik sendiri itu nggak sembarangan pilih ya teman-teman, tapi itu harapan dari Kang Zulfan dan Teh Ratu untuk MPH dan HMJTK gitu, kedepannya seperti apa, seperti itu. Setelah tadi kita ngobrol soal filosofi nama kabinet dan juga nama MPH, jadi makin kelihatan kan kalau namanya itu nggak sembarangan gitu. Benar-benar punya makna yang Kang Zulfan dan Teh Ratu itu harapkan di baliknya gitu. Selanjutnya menurut Akang Teteh, kabinet seperti apa yang diharapkan selama satu periode ke depan? Boleh dijawab dari Teh Ratu dulu deh. Oke, baik. Kabinet apa yang ingin diharapkan selama periode ke depan? Kabinet yang saya impikan selama periode ke depan bukanlah kabinet yang sempurna tanpa celah gitu ya. Saya justru mendambakan kabinet yang mau jujur pada celahnya. Misalnya yang berani mengakui lelah, yang saling menopang saat jatuh, dan yang setia menggenggam tangannya saat langkahnya mulai goyah gitu. Saya ingin kabinet ruang optimal ini menjadi rumah yang di dalamnya tuh ada diskusi untuk bertumbuh, berkembang, ada kritik yang untuk dirawat, dan keberagaman cara berpikir. Dan kabinet ini tuh seharusnya menjadi pelabuhan gagasan dan bukan menjadi ladang ego. Gitu. Kalau dari perspektif Kang Zulfan sendiri gimana nih Kang? Boleh dong diceritain ke kita. Kalau dari harapan sendiri sih mungkin sudah jelas ya, karena memang saya cantumkan juga dalam judul ataupun dalam nama kabinet ini gitu. Itu untuk menciptakan ruang yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan para individu di dalamnya. Karena memang saya percaya juga eh, himpunan ini itu sebagai lingkungan ataupun wadah untuk kita sama-sama belajar gitu, untuk kita-kita sama-sama bereksperimen dan mengoptimalkan potensi diri. Karena himpunan ini itu melambangkan sebuah tempat yang berfungsi sebagai fasilitator kemajuan gitu, di mana perubahan positif itu dirancang dan dijalankan
demi membawa manfaat bagi HMJTK Polban gitu. Dan juga saya juga ingin rekan-rekan dari staf himpunan itu bisa mendapatkan benefit yang memang lebih gitu, yang memang tidak bisa mereka dapatkan di bangku perkuliahan. Wah, harapannya sangat besar ya. Semoga harapan dari Teh Ratu, baik dari Teh Ratu ataupun Kang Zulfan, bisa kita jalani bersama-sama di satu periode ke depan. Terus mau nanya juga dong, Teh Kang, kalau menurut Akang itu menurut Akang sama Teteh seberapa benefit kita ikut himpunan gitu? Boleh dijawab dari Kang Zulfan dulu sekarang. Oke, kalau ditanya benefitnya sih tentu sangat besar ya teman-teman, karena memang dalam kita menjalani sebuah roda organisasi, kita itu pastinya mendapatkan juga tantangan-tantangan gitu, ataupun misalkan target yang harus kita capai. Karena balik lagi kepada tujuan awal kita, saat kita ingin masuk ke himpunan tuh pasti pengen mencari benefitnya kan. Baik itu mungkin ingin meningkatkan kapasitas diri, ingin bisa public speaking, ingin bisa memimpin, dan lain sebagainya. Dan memang ketika kita masuk ke himpunan, itu kita mendapatkan tantangan-tantangan baru yang memang tidak didapatkan saat di bangku perkuliahan. Dan justru tantangan-tantangan yang hadir ini, ataupun dinamika organisasi yang ada ini, itu sebagai ladang ataupun sebagai wadah kita untuk belajar, untuk bisa mengembangkan kapasitas diri kita. Karena kita saat menjalani himpunan itu kita sudah bisa terlatih gitu. Bagaimana caranya memanage waktu, bagaimana caranya memanage anggota. Jadi memang kalau misalkan ditanya benefit atau enggak, itu benar-benar benefit banget gitu buat teman-teman yang ingin meningkatkan kapasitas dirinya. Boleh, sekarang dari perspektif Teh Ratu nih. Boleh dong Teh, kasih pendapatnya. Oke, boleh. Kalau menurut saya pribadi tentunya kurang lebih sama seperti Kang Julpan bilang. Banyak sekali manfaat yang dapat kita cari jika kita masuk bergabung dalam himpunan gitu. Karena menurut saya bergabung dalam himpunan tuh bukan hanya soal menjadi bagian dari sebuah organisasi gitu, tapi menjadi bagian dari ruang belajar yang nyata, ruang di mana kami bertumbuh, berkembang dalam hal mengasah kemampuan kepemimpinan, manajemen waktu, komunikasi, dan yang paling penting tuh adalah kerjasama tim gitu. Dan tentunya nantinya apabila terdapat tantangan-tantangan yang ada, itu tuh membuat kita tuh menjadi lebih bisa untuk gimana sih caranya memperbaiki permasalahan hal ini gitu. Dan kebiasaan di organisasi tentunya dipikirkan secara musyawarah atau kerjasama seperti itu. Betul banget ya Teh. Pasti di himpunan tuh nggak selamanya berjalan mulus dan tanpa rintangan gitu. Nah, bicara soal rintangan nih Teh, ada gak sih rintangan atau kesulitan yang sampai saat ini selama menjabat sebagai ketua himpunan dan ketua legislatif? Dan bagaimana gitu cara Akang sama Teteh buat menyelesaikan rintangan dan masalah tersebut seperti itu. Boleh di-sharing ke kita. Boleh dari Teh Ratu dulu. Oke, tantangan pasti ada gitu, banyak atau enggaknya itu di-keep saja gitu ya. Karena kan di suatu organisasi itu mempunyai banyak anggota, banyak banyak kepala iya, banyak suara iya, beda kepala juga, beda suara juga, dan ada kalanya tuh semangat kita berbenturan dengan realita, dan ada kalanya juga optimisme kita tergerus oleh rutinitas. Tapi menurut saya itu tuh seni dari sebuah organisasi gitu. Karena kita tuh dapat belajar cara menukar aku menjadi kita, dan belajar caranya mengerem suara yang terlalu keras agar suara-suara kecil tuh bisa didengar dan tidak tenggelam gitu. Dan menurut saya pribadi
cara menyelesaikan masalahnya dengan selama kita mau duduk satu lingkaran dan meramu kata menjadi mufakat, saya yakin dan percaya gitu bahwa tantangan ini tuh hanya akan menjadi, batu loncatan saja. Keren banget Teh Ratu. Boleh deh kalau dari Kang Zulfan seperti apa? Kalau tantangan atau kesulitan sih sudah pasti ada ya. Bahkan, bukan hanya setelah menjadi ketua himpunan saja. Saat saya masih menjadi staf muda ataupun baik itu di himpunan, itu selalu muncul karena memang itulah proses belajar kita sebenarnya. Jadi memang tantangan itu jangan pernah kalian takuti, justru bagaimana cara menyelesaikannya ya justru dihadapi gitu. Karena tujuan awal kalian masuk ke himpunan, itu untuk mengembangkan kapasitas diri, dan memang itu semua tuh bisa dilatih dengan cara menghadapi tantangan ataupun dinamika organisasi yang ada. Karena saat berjalannya sebuah organisasi, kalau misalnya tanpa tantangan, tanpa rintangan, itu saya rasa tidak, apa ya, tidak bisa dikatakan sebuah organisasi gitu. Justru dengan adanya perdebatan, dengan adanya perbedaan, eee, gagasan gitu ya dari masing-masing anggotanya, itu yang membuat, eee, kita berorganisasi itu memiliki seninya gitu di situ. Jadi itu pun selalu saya tanamkan juga dalam diri saya, baik itu saat menjalani roda organisasi ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Sebesar apapun tantangan kita, itu pasti bisa kita lalui. Dan kita tuh harus selalu mengingat bahwa tantangan yang ada ini adalah proses untuk kita belajar. Jadi jangan pernah takut untuk kabur dari tantangan yang ada, justru harus kita hadapi semua tantangan yang muncul ini. Wah, keren-keren banget, dari Teh Ratu sendiri ataupun dari Kang Zulfan, bener banget ya tantangan itu harus dihadapi, bukan, kita tinggalin gitu aja. Karena dari tantangan itu sendiri kita bisa belajar banyak seperti yang tadi udah Teh Ratu sama Kang Zulfan bilang. Karena tadi kita udah bahas soal harapan dan tantangan dalam membangun kabinet selama 1 periode ke depan. Nah, buat ngebawa kabinet ini ke arah yang jelas, pastinya butuh landasan yang kuat dong. Ngomongin soal arah gerak, pasti gak bisa lepas dari yang namanya visi dan misi ya Kang Teh. Jadi kita semua pengen dengar langsung dari Kang Zulfan dan Teh Ratu, sebenarnya tujuan utama Akang yang ingin Akang dan Teteh capai lewat visi misi itu, visi misi yang sekarang Teteh bawa itu apa? Dan gimana cara Akang Teteh ngejaga biar semua elemen kabinet tetap berjalan di arah itu? Boleh dari Kang Zulfan terlebih dahulu. Oke, kalau dari visi misi sendiri itu memang, dibuat secara terstruktur ya teman-teman, untuk mencapai tujuan awal yang memang lagi-lagi sama dengan harapan. Jadi semuanya itu kembali ke nama kabinet, yaitu ruang optimal, di mana, saya itu ingin menciptakan ruang yang optimal, himpunan yang bisa menjadi fasilitator kemajuan bagi para anggotanya. Dan saya sendiri itu, dalam menjaga arah itu pastinya membutuhkan sebuah bantuan dan memang saat kita menjalankan sebuah roda organisasi, itu kita memiliki anggota-anggota. Kita bagaimana caranya kita menjaga, yaitu dengan cara berkomunikasi. Kunci utamanya itu adalah komunikasi, karena dengan kita bisa menyatukan suara kita, menyatukan arah gerak kita untuk mencapai tujuan yang sama, pengurusan ini itu saya pun menggunakan tools yang memang, bernama OKR. Karena bagaimana caranya kita menjaga agar semuanya itu tetap dalam satu arah yang sama, yaitu dari awal kita sudah menentukan tujuan atau target dari setiap elemen yang ada, atau mungkin yang biasa kita sebut objektif gitu, dari perangkat ataupun elemen-elemen tersebut. Yang mungkin OKR ini sudah tidak asing bagi teman-teman semua karena memang sudah pernah saya paparkan ataupun saya ajarkan juga terkait tools ini pada saat sekolah kabinet di awal periode kemarin.
Dan memang tools ini sangat berguna agar setiap pergerakan dari sebuah perangkat ataupun elemen yang ada itu tidak melenceng dan terus bisa dimonitoring agar sesuai dengan tujuan awal dari perangkat itu sendiri. Baik, kalau dari Teh Ratu seperti apa Teh? Oke, kalau dari saya pribadi gitu ya, visi misi saya tuh bukan lahir dari kalimat kosong yang manis di pamflet IG, HMJTK ataupun MPH gitu ya. Karena visi misi yang saya bawakan itu tuh hadir dari sebuah percakapan dengan banyak pendapat, dengan banyak wajah, dengan tanya jawab di malam yang panjang dan diskusi yang kadang diakhiri dengan gelak tawa juga gitu ya. Dan tujuan utama dari visi misi ini tuh adalah merawat agar organisasi ini tuh benar-benar optimal dari kabinet sebelumnya gitu. Agar setiap elemen dari ketua hingga anggota tuh merasa punya pijakan gitu. Dan bukan hanya diwakili dengan rapat-rapat saja gitu, tapi didengar sampai kebijakan itu lahir gitu. Dan bagaimana cara saya menjaganya? Uh, Selain dengan OKR seperti yang Kahim saya katakan, tapi saya juga selalu mengatakan pada diri saya sendiri gitu, bahwa kita tuh bukan robot program, kita tuh manusia dengan berbagai rasa dan diskusi itu tuh harus hidup gitu dan evaluasi itu harus jujur dan kritik harus diterima, apresiasi itu harus selalu dibagi dan dirayakan. Dan karena menurut saya jika kita menerima kritik dan jika kita selalu merayakan dengan apresiasi, orang-orang tuh atau anggota-anggota saya tuh merasa bahwa dirinya tuh benar-benar dibutuhkan dan ingin selalu ada dan hidup di MPH gitu. Dan kalau kita atau kami gitu mulai merasa lelah, saya tuh selalu bilang ke anggota-anggota saya kalau mari gitu kita bersama-sama lagi karena kita tuh punya tujuan yang sama dan kita tuh punya arah yang sama seperti itu. Kalau dari Teh Ratu sendiri nih, kan Teh Ratu suka mengajak gitu ya, mengajak anggotanya untuk kalau di saat lelah yang tadi sudah disinggung gitu, untuk gabung lagi, menyemangati seperti itu. Kalau dari Teh Ratu sendiri, kalau misalnya Teh Ratu pasti ada fase Teh Ratu di mana Teh Ratu lelah kan mungkin seperti itu. Kalau dari Teh Ratu sendiri, bagaimana cara Teh Ratu nih buat menyemangati diri Teh Ratu gitu, buat nge-push diri Teh Ratu di saat Teh Ratu lelah, sedangkan Teh Ratu juga harus nge-push semangat teman-teman dan anggota lainnya supaya gak kehilangan semangat gitu. Waduh, gak expect nih ditanya diri sendiri gitu ya. Kalau misalkan ditanya seperti itu, saya selalu berpikir ke belakang sih. Perjuangan saya, perjuangan enggak sih, maksudnya di saat-saat saya mencalonkan diri menjadi ketua legislatif itu tidak mudah gitu ya. Ada 3 bulan saya menggambarkan MPH tuh mau dibawa kemana gitu, atau himpunan tuh mau dibawa kemana, dan saya memikirkan nanti anggota-anggotanya tuh gimana kalau misalkan saya lelah, nantinya siapa yang akan menyemangati atau siapa yang akan terus mendorong anggota-anggotanya untuk terus semangat gitu. Dan kalau misalkan saya lelah, saya cukup merenungkan saja dan saya juga punya wakil saya juga punya anggota-anggota saya yang jika anggota saya senang, saya pun akan senang. Dan jika anggota saya sedih, saya tidak boleh sedih, tetapi saya harus mendorong atau mengajak dan menemani mereka untuk MPH tuh atau saya tuh bukan di depan kalian, tapi saya berada di samping kalian dan saya berada di belakang kalian. Seperti itu. Wah, keren banget. Uh,
keren banget dari Teh Ratunya gitu ya, udah bisa menjaga terus semangatnya walaupun pastinya ada sedikit tidaknya lelah ya Teh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kalau dari Kang Zulfan sendiri, boleh dong Kang kasih pendapatnya mengenai pertanyaan yang tadi. Boleh Kang? Maaf, boleh diulang nggak ya pertanyaannya? Karena sama patah-patah juga di sini. Oh, oke boleh Kang. Jadi pertanyaannya itu gimana? Kan pastinya Akang sebagai ketua itu selalu sebisa mungkin ya Kang menyemangati anggota, rekan Akang atau adik-adik Akang gitu, teman-teman Akang di himpunan supaya terus semangat menjalani tugas dan tanggung jawab mereka gitu. Tapi pastinya Akang sendiri pernah merasa lelah atau eh, lagi capek, entah itu ada apa ya tekanan dari sisi lain, misalnya dari akademik atau apa. Nah, bagaimana cara Akang menjaga semangat Akang gitu? Menjaga semangat Akang untuk tetap semangat, sedangkan Akang juga harus Kalau menyemangati kita dan bicara tentang apa ya bagaimana mensupport menjaga rekan-rekan komunikasi, itu Akang dan kuncinya hanya teman-teman ada Akang satu, ini untuk menciptakan tetap rasa semangat nyaman bagi menjalani anggota tugas kita. dan tanggung jawabnya. Seperti Dan itu, untuk Kang. mencapai itu, menurut saya ada 3 habit yang harus kita biasakan dalam menjalani himpunan ini. Yang pertama adalah keterbukaan, baik itu keterbukaan dalam informasi, keterbukaan dalam kondisi, dan yang paling penting adalah keterbukaan dalam berdiskusi. Agar semua orang bisa menuangkan isi pikirannya tanpa takut untuk dihakimi oleh satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah konsistensi, adalah bagaimana kita menjadikan komunikasi bukanlah sebuah hal yang bersifat situasional, yang hadir hanya saat dibutuhkan saja. Tapi kita harus bisa menjadikan komunikasi menjadi budaya kita sehari-hari dalam berorganisasi. Kemudian yang ketiga adalah kehadiran. Maksud saya di sini bukanlah kehadiran secara fisik ya, seperti halnya datang pada saat rapat atau membersamai saat berkegiatan saja, tapi kehadiran secara emosional juga. Hadir dengan rasa kepedulian dan juga empati antar anggota, karena terkadang pemantik sinergi dari sebuah organisasi itu bukan berasal dari kehadiran saat rapat, tapi justru dari secangkir kopi dan curhatan-curhatan kecil yang muncul setelah rapat. Dan dengan 3 habit inilah yang bisa membuat anggota kita nyaman dan bisa memastikan komunikasi itu tetap terjaga. Karena menurut saya, komunikasi itu layaknya sirkulasi udara dalam sebuah ruangan. Kalau ia terhambat, maka ruang itu akan terasa pengap. Tapi kalau ia mengalir, semua orang di dalamnya bisa bernafas dan bergerak dengan nyaman. Karena saya percaya organisasi yang sehat itu tidak lahir dari banyaknya program kerja, tapi dari hangatnya hubungan serta komunikasi antar insan di dalamnya. Dan komunikasi yang baik lahir dari ruang yang aman, di mana setiap suara dihargai dan setiap diam pun dimengerti. Baik, betul sekali ya. Jadi menurut Kang Zulfan maupun Teh Ratu, semangat dari anggota juga bakal jadi semangat tersendiri buat mereka sebagai ketua seperti itu. Nah, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Setelah tadi tahu arah visi misi dari Akang Teteh, aku juga penasaran nih sebenarnya langkah atau program awal apa sih yang paling pengen Akang Teteh jalanin buat ngewujudin visi kabinet ini. Terus dari dari langkah tersebut, kenapa program itu menurut Akang Teteh paling penting menjadi titik mulai awal kabinet yang pengen Akang sama Teteh bangun seperti itu. Boleh dari Teh
Ratu dulu. Oke, kalau dari saya pribadi gitu ya di MPH, yaitu programnya tuh membangun kultur bicara yang sehat gitu. Dan sebenarnya yang saya bawakan atau program inovasi, program unggulan saya, yang pertama tuh ada eksplorasi legislasi dan yang kedua tuh ada lingkar legislatif. Nah, mungkin di sini saya bahas sedikit tentang lingkar legislatif, di mana kenapa gitu saya ingin lingkar legislatif tuh dijadikan program unggulan saya di periode kali ini, karena menurut saya komunikasi itu sangat penting gitu, di mana lingkar legislatif ini tuh bertujuan untuk meningkatkan transparansi dari setiap perangkat dan membuka ruang bagi setiap perangkat untuk melakukan progres, kendala, dan capaian secara terbuka gitu. Dan selanjutnya juga meningkatkan keakraban antar perangkat gitu. Dan menurut saya ini tuh kan forum terbuka gitu, diskusi lintas perangkat dan ruang diskusi juga. Dan ini tuh langkah awal saya gitu. Dan kenapa menjadi langkah awal saya gitu, karena agar orang-orang atau anggota-anggota saya tuh terbiasa untuk bicara, terbiasa untuk mendengar, dan terbiasa untuk menerima perbedaan gitu. Dan kenapa ini penting? Karena himpunan tuh kan milik kita semua gitu. Kalau bicara mati, kepercayaan pun ikut mati gitu. Dan di ruang ini gitu, di mana bicara tuh tak lagi hidup dan visi hanya tinggal spanduk di dinding. Dan menurut saya lingkar legislatif ini tuh sangat-sangat dibutuhkan untuk keakraban dari internal MPH itu sendiri. Baik, tapi kalau menurut Teh Ratu sendiri, kan komunikasi itu mungkin jadi beberapa tantangan ya buat sebagian organisasi. Mungkin di setiap organisasi itu pasti ada aja masalah kendala komunikasi. Nah, kalau dari Teh Ratu sendiri bagaimana menangani masalah kendala komunikasi tersebut gitu? Selain membuka forum lingkar legislatif tadi, ada gak sih Teh cara lain dari Teteh sebagai ketua nih buat mendorong anggotanya tuh mau berbicara, mau mengungkapkan perasaan mereka gitu. Boleh Teh di-share ke kita. Oke, kalau dari saya pribadi gitu ya, cara agar orang-orang tuh dapat membukakan pendapatnya atau membukakan pikirannya tuh dengan satu sih, rasa nyaman yang dimiliki oleh ketua dan anggotanya gitu. Dan menurut saya batasan ketua dan anggota tuh bukan untuk dibatasi, bukan untuk dihilangkan gitu, tapi jika ketua dan anggotanya dekat, anggota tuh merasa nyaman. Dan apabila nantinya anggota ingin mengeluarkan pendapat, saran, kritik, dan ketua menerimanya, itu tuh membuat anggotanya tuh nyaman dan merasa pendapatnya tuh diterima. Menurut saya tuh seperti itu. Dan selain itu juga menurut saya yang paling penting tuh peran dari Pongseo saya, ketua komisi ataupun ketua biro dan wakil ketuanya, lalu staf ahli yang menjadi kakak asuh dari staf mudanya, itu tuh berperan penting gitu. Karena menurut tadi gitu ya, rasa nyaman tuh dapat ditimbulkan, dapat mengakibatkan komunikasi yang baik gitu. Dan staf muda saya tuh dapat mengeluarkan pendapatnya tanpa ada ketakutan tersendiri, seperti itu. Menurut Baik. saya, takut ketika awal masuk Kalau dari himpunan itu perspektif hal yang Kang wajar Zulpan kok. nih, Pun dulu gimana, juga Kang? saya pernah merasakan hal yang Perihal sama. pertanyaan tadi. Takut Boleh dong, dianggap Kang, tak cukup di-sharing ke pintar, kita? takut pendapat saya salah arah,
atau bahkan takut ketika ada orang lain yang lebih hebat dari kita. Tapi seiring berjalannya waktu, saya sadar bahwa kita itu tidak harus menjadi hebat untuk memulai. Justru kita hanya perlu memulai untuk menjadi hebat. Karena menurut saya, masuk himpunan itu seperti membeli kanvas kosong. Tak apa jika goresanmu tidak rapih. Tak masalah juga jika warnanya tumpah. Karena kanvas ini bukanlah ruang untuk lukisan yang sempurna, tapi ruang untuk berani memulai, berani salah, dan terus melukis bersama-sama. Maka yang perlu kita punya sebenarnya adalah rasa keberanian. Tapi perlu diingat bahwa berani itu bukanlah berarti tidak memiliki rasa takut ya. Tapi berani itu adalah tetap melangkah walaupun terasa takut. Pun sama halnya dengan permasalahan takut mengemukakan pendapat menurut saya. Menurut saya cara untuk menghadapi masalahnya ya dengan menjalaninya. Cobalah hadapi rasa takut itu, teman-teman. Meskipun memang terasa berat di awal ya. Tapi selalu ingat bahwa kita bisa itu karena terbiasa. Jadi mulailah belajar dari lingkup terkecil dulu. Seperti lingkup pertemanan, lingkup kelompok, atau lingkup-lingkup lain yang ada di perkuliahan. Dan dengan itu perlahan-lahan keberanian pasti akan tumbuh. Karena berpendapat itu seperti halnya menyalakan lilin dalam gelap. Meskipun ia terlihat kecil, tapi ia bisa menunjukkan arah. Aku mau nanya lagi nih Teh. Kan menurut Teteh tadi tuh harus ada rasa kenyamanan ya Teh antara staf muda dengan staf ahli agar staf mudanya nyaman dan bisa mengeluarkan pikiran mereka gitu dengan nyaman. Kalau dari Teteh pribadi dulu sebagai staf muda, Teteh gimana cara Teteh melawan rasa takut Teteh gitu? Pastinya kan Teteh sebagai staf muda terkadang pada masa awal-awal masuk himpunan tuh merasa takut untuk mengemukakan pendapat atau untuk berpendapat gitu. Nah, gimana pada saat itu gimana Teteh cara menghadapinya gitu Teh? Oke. Kalau misalkan waktu staf muda, sejujurnya sih rasa takut tuh pasti ada gitu ya. Tapi karena saya terus didorong untuk mengemukakan pendapat, entah itu dari staf ahlinya ataupun dari birin saya, itu tuh membuat saya menjadi percaya diri gitu. Dan ya kembali lagi gitu kata saya bilang, kalau misalkan dari staf ahlinya itu dapat memberikan kenyamanan, staf muda tuh merasa, oh bener nih rumah saya tuh di departemen ini, oh bener nih saya tidak salah memilih gitu. Itu sih menurut saya. Wah, menarik banget ya Teh. Berarti Teteh juga sama kayak kita gitu, pernah merasakan ketakutan untuk mengemukakan pendapat seperti itu. Tapi berarti Teteh sudah melewati rintangan tersebut, akhirnya bisa sampai di posisi ini gitu. Keren banget Teh. Baik, mungkin karena Kang Zulfannya terkendala jaringan, jadi kita lanjut aja ya Teh. Nah, karena tadi kan aku udah nanya program yang Teteh udah ceritain, kalau misalnya tadi tuh kelihatan banget ya kalau kabinet ini punya banyak hal yang baru yang pengen dibawa sama Akang dan Teteh. Tapi sebelum semua itu berjalan, pastinya ada hal-hal yang perlu diutamain dulu nih di awal kepengurusan. Nah, menurut Teteh, kira-kira dari segi mana aja yang perlu dioptimalkan terlebih dahulu di kabinet sekarang? Dan seberapa penting pengoptimalan itu untuk himpunan sekarang gitu, Teh? Oke,
Bener ya katanya Kahimnya lagi di daerah terpencil, jadi sinyalnya susah sekali, katanya seperti itu. Saya lanjutkan saya gitu ya. Untuk pertanyaan yang tadi, bagian mana yang harus dioptimalkan tuh, sebetulnya yang paling sulit tuh menjaga staf ahli gitu. Karena menurut saya jika kalian nantinya sudah staf ahli itu tuh ada rasa, oh ya udahlah sama staf muda aja seperti itu. Nah itu yang paling susah dijaga gitu. Dan yang paling harus dioptimalkan dan dijaga dari awal tuh yaitu staf ahli gitu. Dan selain itu juga pertama yang harus dioptimalkan tuh kesadaran bahwa kita tuh tidak bekerja sendiri gitu. Manajemen waktu hanya akan rapi jika kita tuh belajar bersama-sama dan taat atau patuh pada peraturan dan janji kita atau komitmen kita. Komunikasi juga komunikasi itu akan lancar jika kita tuh sama-sama ingin mendengar atau jika sama-sama ingin dapat mendengarkan pendapat dari orang lain gitu. Dan menurut saya optimalisasi ini tuh bukan hanya soal teknis, tapi soal mental gitu. Seberapa siap kita membuka hati untuk orang baru atau untuk staf muda kita dengan ide baru kita dan cara kerja baru kita gitu. Kalau udah siap mental, saya yakin gitu kendala teknis tuh hanya soal penyesuaian saja gitu. Jadi apabila diri kita sudah siap untuk menjadi staf ahli, udah siap dibekali oleh staf ahli yang dulu, itu tuh dapat menjadikan kabinet ini tuh menjadi kabinet yang lebih baik dari sebelumnya. Karena Kang Zulfan Pengoptimalan sepertinya itu udah gabung menurut lagi saya ya sama masih kita. sangat penting ya untuk kondisi himpunan sekarang. Kang Zulfannya Dan hal pertama yang harus dioptimalkan itu bukanlah udah dari bisa belum, sistemnya, Kang? bukanlah dari program kerjanya, tapi dari karakter manusia yang ada di dalamnya. Karena menurut saya, visi yang besar akan tetap menjadi tulisan di atas kertas jika tidak ada jiwa yang mau memperjuangkannya. Sebesar apapun organisasi itu tetap akan runtuh jika orang-orang di dalamnya tidak punya daya juang dan juga kesadaran bersama. Maka yang harus kita bangun pertama adalah rasa sense of belonging. Membangun ruang tumbuh yang nyaman, tempat di mana setiap orang merasa dilibatkan, didengar, dan juga dihidupkan semangatnya. Karena karakter yang kuat itu akan melahirkan hal-hal positif yang membangun. Dan ruang optimal ini dibangun bukan dari program yang besar, tapi dari individu yang sadar akan makna kehadirannya. Oke, dilanjut aja ya. Kalau dari perspektif Akang sama Teteh nih, kan tadi sudah sempat disinggung ya, kalau misalnya paling sulit itu menjaga staf ahli. Nah, boleh gak sih Teh diceritain gitu kesulitannya itu di kesulitannya itu seperti apa gitu. Terus ada gak sih Teh misalnya perbedaan Teteh masa transisi Teteh dari staf muda ke staf ahli gitu yang misalnya jadi tantangan tersendiri gitu buat Teteh. Oke. Yang paling sulit tuh karena waktu kita meningkatkan semester, itu tuh akademik tuh nambah stres gitu ya. Dan ternyata organisasi tuh nambah banyak pikiran. Nah itu yang kebanyakan alasan dari staf ahli kalian gitu ya. Dan menurut saya tuh memang benar. Saya juga rasa seperti itu gitu. Semakin semester ini tuh akademik tuh sulit iya, dan ternyata himpunan tuh tetap harus dijaga gitu. Dan ini yang
harus ada dari hati gitu. Kalau misalkan kita tidak punya rasa tanggung jawab di himpunan, ya tentu saja akan meninggalkan, tapi meninggalkannya tuh secara pelan-pelan gitu. Entah itu dengan dari kabar ataupun tidak mengikuti kegiatan yang ada di himpunan. Kalau misalkan dari transisi staf muda ke staf ahli itu tuh sangat-sangat melonjak gitu ya, karena menurut saya pribadi justru belum siap dulu ya, justru belum siap menjadi staf ahli gitu, karena tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang banyak sekali itu tuh harus siap dalam beberapa hari gitu, dan apalagi waktu oprek ataupun waktu Kalau awal-awal kesulitan itu membuat pasti ada timeline ya, bersama apalagi yang eksekutif, namanya itu tuh sebuah benar-benar transisi, itu nggak harus pernah ada yang menjaga mudah kok. keseimbangan Kita itu bersama harus elemen melalui eksekutif, perjalanan panjang seperti dulu, itu. proses untuk kita beradaptasi dulu. Karena ketika kita menjadi staf muda, kita itu adalah orang-orang yang diberikan arahan. Tapi sekarang kitalah yang memberi arahan itu. Dan pastinya setiap perubahan peran itu akan membawa sebuah konsekuensi. Entah itu keputusan kita harus lebih bijak, komunikasi kita yang harus lebih luas, dan tanggung jawab yang kita emban pasti akan jauh lebih besar. Tapi sebenarnya yang lebih sulit itu bukan datang dari permasalahan teknisnya sih. Justru yang lebih sulit itu adalah pertumbuhan mentalnya. Karena ketika kita mendapatkan gelar ahli, kita itu adalah orang-orang yang harus selalu siap. Harus siap untuk disalahpahami, harus siap untuk dikritik. Tapi kita itu harus tetap terus berjalan. Karena gelar ahli ini bukanlah untuk orang-orang yang paling tahu, tapi untuk orang-orang yang paling siap untuk terus belajar. Dan dalam setiap peralihan peran, pastinya selalu ada ruang kosong yang menakutkan, tapi juga selalu ada ruang tumbuh yang menunggu untuk diisi. Wah, ternyata emang gak mudah ya Kang Teh buat menjalani masa transisi dari staf muda ke staf ahli tentunya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dalam membentuk kabinet, pasti Akang dan Teteh punya nilai-nilai yang pengen dijaga bareng-bareng kan? Nah, boleh kasih tahu dong ke teman-teman yang nonton kira-kira sistem kerja yang seperti apa dan gimana yang pengen Akang Teteh bangun di ruang optimal ini. Pastinya setiap pemimpin menginginkan sistem kerja yang optimal menurut dirinya. Dan kalau saya ini ingin menciptakan sistem kerja yang bersifat adaptif tapi tetap punya arah, memiliki struktur yang jelas tapi tidak kaku, dan bersifat fleksibel tapi tidak kehilangan prinsip awalnya. Dan di ruang optimal, sistem kerja kami bangun dari niat untuk saling memudahkan. Maka kami ciptakan alur kerja yang terencana, tapi juga terbuka terhadap penyesuaian. Karena saya tidak ingin memiliki sistem yang kaku dan mengekang kreativitas anggota saya, tapi juga tidak ingin memiliki sistem yang longgar hingga kehilangan arah. Karena bagi saya, sistem itu bukanlah tentang aturan-aturan, tapi tentang bagaimana kita saling memahami peran dan berjalan dalam irama yang sama. Oke, ya, kalau dari saya pribadi gitu ya, dari sisi legislatif, nilai yang ingin saya bawakan tuh saling sadar dan sinergi gitu, saling mendengar, sadar tanggung jawab, dan sinergi lintas peran. Sistem kerjanya tuh harus saling mendukung antar elemen gitu.
Kita tuh punya ritme kerja yang jelas, target yang realistis, tapi juga ruang improvisasi gitu. Ruang optimal tuh bener-bener pengoptimalan dari kabinet sebelumnya, dan itu tuh kabinet yang sangat-sangat indah menurut saya. Lalu juga menurut saya tuh nilai atau sistem kerjanya tuh dari evaluasi, karena evaluasi ini tuh bukan sekedar formalitas, tapi ruang untuk merefleksikan diri, kenapa bisa salah dan apa yang harus diperbaiki ke depannya gitu. Dan menurut saya kabinet ini atau ruang optimal ini tuh ingin menjadi rumah di mana orang-orang tuh merasa pulang, bukan hanya singgah, seperti itu. Wah, bener banget sih Teh. Jadi sistem kerja yang udah Akang Teteh buat ini pastinya sudah dipikirkan secara matang-matang dan terstruktur juga. Dan sesuai dengan harapan Teteh, pastinya Teteh ingin menciptakan kabinet yang nantinya sebagai rumah pulang untuk para anggotanya, bukan hanya sekedar singgah. Selanjutnya, kan tadi kita sudah bahas soal sistem kerja yang ingin dibangun nih Teh di kabinet ini. Tentunya sistem yang sehat juga harus didukung kerjasama tim yang kompak. Apalagi ini tuh bersangkutan dengan kerjasama antara dua lembaga besar, yaitu eksekutif dan legislatif. Sekarang aku penasaran nih Akang sama Teteh, gimana strategi atau pendekatan dari Akang dan Teteh supaya eksekutif dan legislatif itu bisa berjalan beriringan tanpa tumpang tindih tapi saling mendukung. Seperti itu. Oke, menurut saya sih Trimitra dengan Dwi Rajastia tuh sangat-sangat dekat gitu ya. Karena menurut saya tuh memang beda eksekutif dan legislatif. Tapi eksekutif dan legislatif tuh bukan dua kapal yang berlayar ke pulau berbeda gitu. Tapi kita tuh dua kapal yang arahnya tuh sama gitu. Hanya jalurnya yang kadang berbeda gitu. Kita mah ke legislatif, BPH mah ke eksekutif, seperti itu. Dan strateginya tuh yang pasti ada pertemuan atau grup diskusi dan transparansi gitu. Kalau ada program atau kalau ada masalah tuh kita bedah bareng-bareng gitu. Permasalahannya apa dan perbaikannya tuh harus seperti apa gitu. Kalau ada kebijakan yang baru, kita kawal juga bareng-bareng. Ini tuh sudah relevansi atau belum gitu. Dan menurut saya tuh MPH tuh bukan hanya pengawas yang berdiri di menara gitu, tapi teman diskusi yang duduk di lantai yang sama gitu. Karena kita tuh ada di pihak netral yang mungkinnya dapat membantu pihak eksekutif untuk memberikan saran maupun kritikan yang mungkin tidak terlintas di dalam pikiran eksekutif, seperti itu. Tapi pastinya kan ya Teh, ya Akang sama Teteh gitu pastinya selama menjalani dua lembaga tersebut gitu biar berjalan berbarengan, pastinya ada di mana dua lembaga ini punya pemikiran yang mungkin berbeda gitu. Nah, kalau misalnya nih Teh, ada pemikiran dari baik BEH ataupun MPH itu yang berbeda, solusinya apa gitu? Biar antara MPH dan BEH itu tetap berjalan beriringan. Iya Teh, seperti itu. Oke, kalau misalkan perbedaan pendapat itu tuh tentu pernah gitu. Dan harus malah, karena kalau misalkan tidak ada perbedaan pendapat, berarti kita semua tuh tidak berpikir. Nah, cara menanganinya tuh menurut saya tuh biarkan diskusi itu atau ruang diskusi itu tetap hangat gitu. Tapi tetap dengan kepala yang dingin gitu. Dengarkan semua orang berbicara sampai selesai, saring mana yang logis, mana yang emosional gitu. Dan ketika kata mufakat lahir dan semua sepakat menjalankan, dan meski bukan ide kita yang menang, nah di situ kita belajar
kalau menang sendiri itu tak selalu berarti benar gitu. Dan menurut saya, kenapa saya selalu menekankan dengan mufakat atau musyawarah, karena itu tuh adalah salah satu dari ruang diskusi supaya orang-orang tuh merasa ada dan merasa dirinya tuh mengenal himpunannya, seperti itu. Wah, bener banget ya Akang sama Teteh. Nah, dari cara menyelesaikan perbedaan aja udah kelihatan ya kalau misalnya punya komunikasi yang terbuka dan sehat, juga menjaga komunikasi tersebut agar bisa tetap hangat itu sangat perlu banget. Nah, ngomong-ngomong soal itu ya Kang Teh, gimana Akang sama Teteh menjaga alur komunikasi dan transparansi itu berjalan baik antar fungsionaris maupun ke seluruh pengurus lainnya? Oke, kalau dari saya pribadi gitu ya, alur komunikasi yang kami bangun tuh di banyak jalur gitu. Ada forum formal, grup informal, laporan rutin, hingga sesi satu-satu kalau perlu. Dan biasanya di grup kami gitu, di grup MPH tuh tidak selalu menjadi grup yang formal, entah itu saya redaksi Uangkas atau saya redaksi kegiatan himpunan gitu. Tapi kami itu selalu membuka kayak lagi pada bosen nggak, mau healing nggak, atau apapun itu gitu. Karena menurut saya, yang kembali lagi ke tadi, komunikasi itu berawal dari kenyamanan gitu. Kalau misalkan kita sudah nyaman dengan suatu perangkat, kita tuh akan bisa membuat organisasi ini tuh menjadi keluarga kedua gitu. Dan karena di organisasi ini tuh kepercayaan tuh lahir dari kebiasaan berkata gitu. Kayak transparansinya, ini loh yang kami kerjakan gitu, ini loh yang kami pilih, dan kenapa kami pilih MPH tuh ya karena ini gitu. Baik, keren banget ya yang apa tadi udah Akang sama Teteh sampaikan, itu bakal jadi pengingat juga buat kita kalau misalnya benar sekali yang tadi udah sempet disinggung kalau komunikasi itu berawal dari kenyamanan. Nih Teh, sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Teh. Selain yang tadi sudah Akang sama Teteh sampaikan, ada gak sih pesan atau ajakan buat teman-teman anggota himpunan biar mereka juga bisa jadi bagian dari proses optimalisasi ini? Oke, tentunya ada gitu ya. Karena ini juga sudah tengah periode, banyak pesan yang ingin disampaikan untuk staf muda kami gitu. Ruang optimal ini tuh milik kita bersama, dan bukan hanya milik ketua himpunan, bukan hanya milik ketua legislatif, tapi milik setiap suara kecil yang jarang terdengar. Kalau kalian punya waktu, mari bergabung, berdiskusi, memberikan saran, memberikan kritik. Kalau kalian punya ide, mari sampaikan. Mari bangun ruang optimal ini menjadi ruangan untuk bertumbuh dan berkembang bersama-sama. Dan menurut saya, jangan hanya jadi penonton di pinggir lapangan, karena ruang optimal ini dibangun untuk organisasi dan tidak ada yang terlalu kecil untuk didengar. Dan menurut saya, cari sebanyak-banyaknya manfaat di kabinet ini, cari banyak relasi yang dapat membuat kalian berpikir bahwa, oh, saya tidak menyesal mengikuti himpunan pada periode kali ini. Saya berpesan untuk seluruh penonton Optima Talk dimanapun kalian berada. Janganlah menunggu ruang ini sempurna untuk ikut masuk. Justru kehadiranmu lah yang akan menyempurnakannya. Janganlah hadir hanya karena merasa dibutuhkan, tapi hadir dengan niat untuk bertumbuh bersama.
Karena optimalisasi ini bukanlah tugas segelintir orang, tapi perjuangan kita bersama. Ruang ini bukanlah tempat untuk mereka yang aktif, tapi untuk siapapun yang ingin bertumbuh. Maka ayolah datang, beri gagasan, beri waktu, dan juga beri makna kalian. Karena kami tidak mencari orang yang paling bisa, tapi orang yang mau untuk berjalan bersama-sama. Dan selalu ingat bahwa setiap langkah kecilmu pasti akan membawa perubahan besar yang akan datang. Karena ruang ini akan tetap kosong jika tanpa langkah-langkah kecil dari orang-orang yang percaya bahwa perubahan bisa dimulai dari dirinya sendiri. Wah, semoga motivasi dan ajakan dari Akang Teteh bisa memacu semangat baik dari staf muda ataupun staf ahli untuk ikut terus dan semangat terus menjalani himpunannya. Terakhir nih Teh, Kang, kalau misalnya ruang optimal kita ibaratkan film, kira-kira film apa yang bisa menggambarkan kabinet ruang optimal ini? Waduh, sebenarnya pertanyaan ini agak sulit untuk dijawab ya. Karena memang ruang optimal ini adalah sebuah perjalanan panjang yang belum selesai. Tapi mungkin ada satu film yang bisa menggambarkan isi ataupun menggambarkan keadaan di dalamnya, yaitu film Inside Out menurut saya. Teman-teman Optimatalk pasti tahu sih filmnya. Film yang menggambarkan ruang yang penuh dengan warna, penuh dengan emosi, dan juga penuh dengan dinamika. Yang terkadang kita merasa semangat, kadang kita merasa lelah, dan juga kadang kita merasa bingung dalam menjalaninya. Tapi dari semua itu kita belajar bahwa yang terpenting dalam membangun sebuah ruang adalah proses untuk saling mengerti dan membangun harmoni dari sebuah keberagaman. Karena kita bukanlah organisasi yang selalu tenang, tapi kita adalah organisasi yang selalu berusaha untuk utuh. Dan dari perjalanan ini, kita belajar bahwa menjadi optimal itu bukanlah soal tanpa cacat, tapi soal berani tumbuh bersama meskipun penuh dengan warna. Dan ruang optimal ini bukanlah tentang satu tokoh utama, tapi tentang semua peran kecil yang saling menguatkan cerita. Oke, ini dari kemarin saya berpikir gitu, film apa gitu ya yang dapat menggambarkan ruang optimal gitu. Jujur saya bingung gitu. Tapi yang sekarang terlintas di benak saya tuh film Inside Out. Karena saya pikir gitu kalau ending dari film ini tuh mengajarkan kita sesuatu gitu, bahwa mengingat bahwa kita tidak harus selalu menutupi perasaan yang dianggap buruk gitu, seperti marah, kecewa, takut, rindu, atau sedih gitu. Seperti pemeran utamanya, siapa tuh? Raylis gitu ya kalau nggak salah. Yang justru menemukan kehangatan baru setelah dia jujur dengan rasa lerahnya gitu. Nah, begitupun dengan ruang optimal gitu, dengan kabinet kita. Kita ingin kabinet ini tuh menjadi ruang di mana semua emosi, suara yang berbeda, kritik yang tajam, lalu kegelisahan yang kadang muncul tiba-tiba tuh tidak dibungkam gitu, tapi kita rangkul gitu. Karena kita sadar gitu, tidak ada keputusan yang benar-benar bahagia kalau diambil dengan memaksa diamnya rasa lain gitu. Terus juga kan di ending Inside Out tuh panel kontrol dari Rails tuh kan lebih besar gitu. Artinya ruang untuk mengendalikan rasa juga makin kompleks gitu. Begitu juga dengan ruang optimal gitu. Kita ingin panel kontrol organisasi ini tuh makin luas dan makin inklusif gitu, agar setiap warna di kabinet ini, mau merah, biru, kuning, hijau, dan lain-lain gitu ya, yang bisa digambarkan dengan watak seseorang yang cerewet, yang pendiam, yang perfeksionis, yang santai, yang enjoy, yang pemarah, semua tuh punya tombolnya sendiri gitu untuk saling melengkapi dan saling mengingatkan gitu. Karena bagi kami tuh optimal itu bukan sekedar steril dari konflik gitu, tapi berani membuka ruang untuk semua rasa, lalu meramu rasa itu untuk bergerak yang saling menguatkan gitu. Terus juga
Duh jadi panjang ya kalau ditanya film. Seperti Coba apa ya, jawab seperti deh. Miles gitu di ending Inside Out ini tuh, yang akhirnya pulang ke rumah dengan dirinya yang utuh, bahagia, dengan perasaan bahagia, sedih, marah, takut, semuanya tuh ada di ruangannya. Dan yang kami inginkan tuh, ruang optimal tuh jadi, rumah pulang yang utuh untuk kita semua. Dan ruang optimal tuh yang kami inginkan adalah ruang di mana setiap suara didengar, setiap rasa diterima, dan setiap langkah tuh dirangkul. Karena bagi kami, optimal itu tuh bukan berarti tanpa celah gitu, tapi berani bertumbuh bersama dengan semua warna yang kita punya. Seperti itu. Keren banget bisa kepikiran ke situ. Sangat terpukau sekali dengan jawaban Akang dan Teteh tentang filosofi yang udah dipaparkan dan mengibaratkan ruang optimal itu sebagai film yang tadi sudah disampaikan gitu. Karena kita sudah sampai di penghujung acara Optima Talks episode 1 ini. Sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak kepada Kang Zulfan dan Teh Ratu sebagai narasumber yang udah keren-keren pada episode kali ini. Dan aku sebagai podcaster mau minta buat kita jargon Optima Talks, boleh gak Teh, Kang? Boleh. Oke, kalau aku bilang Optima Talks, Akang sama Tete jawab obrolan optimal, aksi maksimal. Gimana Teh? Setuju gak? Oke. Optima Talks, Obrolan optimal, aksi maksimal. maksimal. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak kepada Kang Zulfan dan Teh Ratu yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk menjadi narasumber pada episode Optima Talks pertama ini. Sebenarnya kita apresiasi dulu buat narasumber yang keren-keren ini. Terus aku juga pribadi sebagai podcaster meminta maaf kalau misalnya ada perkataan atau ucapan yang tidak mengenakan di hati narasumber. Semoga kedepannya kita semua bisa ngejaga semangat ini biar tetap terus semangat ngejalanin semua tanggung jawab dan tugasnya.